Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Diah Kuswarini. Dalam kesempatan pagi ini, insya Allah berkesempatan untuk memaparkan materi tentang sekolah ramah anak atau SRA. Seperti diketahui oleh kita semuanya bahwa di masa pengenalan lingkungan sekolah seperti ini, semua sekolah sedang melaksanakan MPLS, walaupun dalam situasi yang berbeda tentunya. Jadi kita berpacu dengan waktu, bersama-sama kita melaksanakan proses serba digital. Dan kali ini pun kita bertemu secara daring. Walaupun berjarak, tapi kita tetap dekat ya. Nah, kembali ke materi tentang sekolah ramah anak, kenapa di MPLS itu harus diberikan kepada semua peserta didik baru. Khususnya untuk khususnya untuk anak-anakku yang masuk di jenjang SMA pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, mari kita lihat bersama untuk sekolah ramah anak ini berlatar belakang. Jadi kita awali dengan kebijakan. Jadi segala sesuatu yang digulirkan itu pasti ada rule-nya, ada aturan mainnya. Dan kebijakannya ini dimulai dari perundang-undangan yang paling tinggi ya. Adik-adik, anak-anakku bisa melihat semua di sini ada keputusan Presiden nomor 36. Kemudian juga ada undang-undang tentang perlindungan anak dan perubahannya. Kemudian undang-undang nomor 20 ini sudah harus menjadi pegangan kita tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian Inpres dan juga Perpres. Semuanya ini mengacu kepada sekolah ramah anak ya. Kemudian apa yang menjadi latar belakang fakta di lapangan? Kondisi sekolah saat ini dengan segala kompleksitasnya, dengan segala dinamisasinya, tidak terlepas dan juga dari permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh para siswa. Di antaranya, tidak dipungkiri dengan sekolah 5 hari dalam 1 minggu ini membuat semuanya, baik siswa maupun guru itu berada di sekolah. Jadi waktu kita itu sepertiga waktu sehari itu semuanya ada di sekolah. Nah, ada keprihatinan dari para orang tua diantaranya bahwa ternyata ada anak-anaknya juga yang mengalami bullying ya, atau ada kekerasan, ada juga yang mungkin tidak mendapatkan kebutuhan pangan yang memadai, ada jajanan yang kurang sehat, bisa juga mengalami keracunan, ataupun ada tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Dan juga seabrek permasalahan yang ada. Nah, ini yang menjadi latar belakang pemerintah khususnya untuk lebih perhatian lagi dan peduli lagi kepada masalah sekolah ramah anak ini. Nah, anak-anakku bisa melihat di slide ini bahwa ada kementerian khusus ya di negara kita yang memang pekerjaannya itu adalah mempelajari, mengawasi tentang hak-hak perempuan dan anak. Jadi ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yang menginisiasi tentang adanya sekolah ramah anak ini. Dan nantinya ini akan mendukung kepada kota kabupaten layak anak disebutnya ya. Nah, ada kondisi ideal yang diharapkan. Apa saja kondisi ideal yang diharapkan? Kita melihatnya ada 2 di sini. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu adalah amanat Undang-Undang Pendidikan ya. Kemudian yang kedua, di dalam
RPPNJP. Ini adalah Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang untuk periode 2005 sampai 2025. Berarti kita ini per 5 tahun sekali sudah ada di 5 tahun terakhir, ini 2020 ini ya. Ya, bahwa visi 2025 itu adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, atau kita sebut sebagai insan kamil atau insan yang paripurna. Makna insan yang paripurna adalah makna insan Indonesia cerdas itu adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Nah, kondisi ideal ini pada kenyataannya di lapangan itu masih belum terpenuhi. Di antaranya masih ada hasil analisa atau temuan-temuan dari KPP-ATPI itu, di antaranya fakta yang 8 jam dalam sehari kita berada di sekolah, kemudian banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak berupa pelecehan atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang sifatnya bullying. Itu mungkin juga anak-anakku mengalami sendiri atau mungkin pernah melihat temannya, atau bahkan mungkin ada yang justru kalian pelaku dari bullying itu. Nah, ini kan sangat disayangkan. Jadi untuk sekolah ramah anak, hal-hal seperti itu yang harus dihilangkan, harus dibuang jauh-jauh ya. Kemudian masih juga tidak hanya dari sisi bullyingnya, sekolah-sekolah yang memang mungkin secara sarana prasarananya belum layak sepenuhnya. Ada saja mungkin yang memang belum memenuhi standar, mulai dari kebutuhan air bersih, kemudian juga sarana fasilitas pemenuhi kebutuhan ibadah, misalnya seperti itu ya. Dan ada juga selain di sekolah anak-anak yang kurang perhatian dari keluarga, khususnya orang tua di rumah, dan akhirnya masalah rumah mereka bawa ke sekolah, dan akhirnya mereka di sekolah melakukan kompensasi dengan melakukan hal-hal yang tidak positif. Jadi kalau sudah dipelajari beberapa kasus dari anak yang melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama temannya, itu diantaranya karena memang berlatar belakang keluarga. Jadi mungkin dalam hal ini kita harus lebih mendalami lagi gitu, sekolah ramah anak itu sebetulnya seperti apa. Nah, ini anak-anakku, antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yang ada di lapangan membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini menginisiasi, mengajak seluruh aparatur negara yang peduli terhadap pendidikan, dan akhirnya ada kurang lebih 12 kementerian dan lembaga masyarakat yang bergerak bersama untuk mewujudkan tentang sekolah ramah anak ini. Baik, selanjutnya kita lihat lagi ya. Sebetulnya seperti apa sih gitu sekolah ramah anak itu? Apakah memang semua sekolah sudah seperti itu? Gitu. Memang ini ada ikrarnya untuk menjadi sekolah ramah anak ini. Untuk SMA 11 sendiri, kalau secara ikrar bergabung dengan sekolah-sekolah lain itu belum. Kalau di Bandung itu baru SMA Negeri 1. Tapi kalau untuk partisipatif kita sudah ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat wujud dari sekolah ramah anak ini banyak gitu ya. Ada banyak upaya untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah, menyenangkan, dan semua itu bisa dikembangkan melalui berbagai program. Di sini ada kurang lebih 17 ya program pemerintah yang semuanya mengacu kepada sekolah ramah anak. Kita lihat diantaranya ada sekolah Adiwiyata. Semua tahu bahwa Adiwiyata itu adalah suatu penghargaan dari pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan juga Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah SMA Negeri 11 ini sudah menjadi sekolah Adiwiyata yang mandiri, dan itu merupakan suatu prestasi yang sangat tinggi dan juga diperoleh
diraih dengan hasil kerja keras tentunya ya, bukan hadiah semata. Kemudian juga ada sekolah madrasah aman. Ini digulirkan oleh BNPB ya. Sekolah aman itu sepertinya memang ini harus menjadi tanggung jawab sekolah ya, untuk mewujudkan setiap sekolah itu betul-betul aman gitu ya. Kemudian sekolah hebat, ini dari Kemendikbud. Sekolah inklusif, ini juga Kemendikbud. Ada sekolah dasar bersih sehat, ini untuk SD ya, Kemendikbud. Ada lingkungan inklusif ya, ini payungnya UNESCO ya. Kemudian Children Friendly School, keren kan namanya ya, UNICEF ini. Sekolah sehat. Nah, untuk sekolah sehat ini juga SMA Negeri 11 sudah berada di prestasi yang cukup tinggi, berada di medali perak mungkin ya kalau di perolehan medali mah. Kemudian usaha kesehatan sekolah, ini Kementerian Kesehatan. Pangan jajan anak sekolah, ini Dinas Pemeriksaan Obat Makanan ya, BPOM. Warung kejujuran, ini oleh KPK digulirkannya. Sekolah bebas nafkah, ini BNN. Kemudian pesantren ramah anak, ini oleh Kemenag. Kemudian pendidikan anak merdeka, ada juga komunitas sekolah rumah. Ini untuk komunitas belajar mandiri. Biasanya dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat yang memang peduli terhadap anak-anak jalanan yang memang mereka tidak sempat mencicipi bangku sekolah, tetapi mereka berharap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, biasanya berada di komunitas yang terakhir ini ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya program-program pemerintah yang atau lembaga-lembaga yang memang semuanya berkesinambungan mengacu kepada sekolah ramah anak ini. Dari sekian banyak, ini mungkin di sekolah-sekolah kalian di SMP ada juga yang sudah meraihnya kan. Untuk di SMA 11 ada sekolah adiwiyata, ada sekolah sehat, ada UKS, ada kantin jujur, kita juga di sini ya. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, mungkin ini dikaitkan dengan kegiatan MPLS sekarang anak-anakku, bahwa MPLS ini kan tujuannya sangat baik ya. Tidak saja untuk memberikan pemahaman terhadap para peserta didik baru, tetapi juga untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Apalagi di situasi pandemik seperti ini, bahwa kita sekarang harus sudah masuk ke zona yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi memang semuanya harus sudah punya mindset. Ya, AKB itu apa? Kalau masih dengan gaya lama bergaulnya, masih yang dulu-dulu saja, berarti kita belum beradaptasi terhadap kebiasaan baru ini. Nah, salah satunya dimulailah dari sekolah. Untuk di sekolah kita, MPLS digelar dengan cara daring, kan seperti ini. Ini adalah kebiasaan baru kita. Mungkin nanti di dalam kegiatan pembelajaran, di proses belajar selanjutnya, semua guru dan siswa bertemunya masih di dunia maya seperti ini, didaringkan gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk AKB yang dimaksud. Nah, untuk sekolah ramah anak ini kita mengambil tujuan MPLS yang mana itu untuk lebih ke memberikan kesempatan tumbuh dan berkembangnya para peserta didik di lingkungan sekolah dengan lebih baik lagi gitu ya. Kemudian juga bisa mengatasi atau menghindarkan upaya-upaya menghindarkan dari berbagai bentuk kekerasan yang mungkin dialami. Itu kalau dikaitkan dengan tujuan MPLS-nya. Nah, sekarang kita lihat apa sih SRA itu, sekolah ramah anak itu. Secara definisi, pengertian dari sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Ini ada yang harus di bold nih kata dalam kalimat ini, yaitu terencana dan bertanggung jawab. Dan juga di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa sekolah harus mampu menjamin dan memenuhi hak anak. Jadi kita semua harus berada pada relnya masing-masing. Guru sebagai guru, siswa sebagai peserta didik. Nah, siapa di sini yang membutuhkan
kenyamanan itu tentunya semua orang butuh kenyamanan itu. Tetapi kenyamanan untuk guru koridornya berbeda juga dengan kenyamanan untuk siswa. Tapi di dalam lingkaran yang kondusif. Jadi bersinergi, ya. Tidak berjauhan, tidak yang satu ke sini, yang satu ke sana, tidak demikian, ya. Kemudian, nah kalau memang tujuan dari sekolah ramah anak itu adalah menciptakan bahwa sekolah itu harus menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspeknya, maka apa saja aspek itu gitu. Nah di sini aspeknya diantaranya ada 3. Yang pertama memang sekolah harus memiliki program, ya, program-program yang sesuai. Gitu. Kemudian yang kedua memang sekolah itu harus didukung oleh lingkungan gitu, yang sesuai juga dengan bagaimana syarat yang dipersyaratkan oleh sekolah ramah anak. Dan yang ketiga tentunya sarana prasarananya juga harus mendukung. Bohong jadinya kalau kita punya program ideal tentang sekolah yang menjamin untuk anak-anaknya bisa mendapatkan kenyamanan, tetapi tidak ada sarana pendukungnya gitu ya. Jadi buat apa juga sarana pendukung itu ada, tapi tidak ada programnya. Jadi dalam hal ini ketiga aspek ini adalah saling bersinergi. Nah di sini selain aspek-aspek yang harus tersedia, juga harus ada unsur pendukung. Di antaranya yang pasti adalah sekolah. Sekolah kan institusinya, ya, lembaga formalnya. Kemudian yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga tentunya masyarakat. Jadi saat ini mungkin tidak hanya sekolah dengan keluarga yang saling berinteraksi, tapi juga dengan masyarakat lingkungan di sekitarnya. Jadi di antara ketiga unsur pendukung ini sangat dibutuhkan kerjasama agar sekolah ramah anak yang dibutuhkan untuk kelangsungan kenyamanan para peserta didiknya itu dapat terwujud. Nah, kita melihat dari aspek dan unsur pendukung untuk sekolah ramah anak di SMA Negeri 11 itu bagaimana ya? Gitu. Nah, untuk program sekolah kita sudah punya. Jadi kita checklistnya ada. Kemudian di lingkungan sekolah yang mendukung jelas. Nah, anak-anakku nanti bisa melihat ke dalam, tidak hanya dari kulitnya saja SMA 11 itu bagus, tapi nanti akan bisa melihat apakah benar lingkungan ini mendukung, kemudian juga apakah benar sarana prasarana yang ada juga sudah memadai. Tapi yang pasti saya memberanikan diri menyatakan bahwa program sekolah, lingkungannya, kemudian aspek sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 11 ini memang sudah lengkap dan siap mendukung untuk terciptanya sekolah ramah anak. Mudah-mudahan anak-anakku yang memilih SMA 11 benar, tidak salah memilih ya. Nah, selanjutnya apa sih programnya? Kita lihat programnya. Kita harus agak cepat nih ya. Programnya yang pasti seperti tadi dengan prestasinya, kita harus pertahankan sebagai sekolah adiwiyata mandiri, sebagai sekolah sehat, sebagai sekolah religius, sebagai sekolah digital, dan tentunya mengenalkan berbagai budaya yang mendukung. Untuk lingkungannya, ini slide-nya saja anak-anakku lihat, tapi nanti insya Allah di kesempatan yang berbeda akan ada pemateri lain yang akan bisa menyampaikan secara langsung tentang fasilitas-fasilitas di sekolah ya. Jadi semuanya bisa anak-anakku lihat. Ibu akan perlihatkan saja slide-nya. Ini hanya sebagian saja yang dipotret masuk ke sini. Nanti fisiknya lihat ya, apakah betul masjidnya ada? Apakah betul taman-tamannya indah seperti itu? Apakah betul toilet-toiletnya bersih gitu ya? Nah, untuk sarpras fasilitas airnya benarkah gitu ya? Kemudian untuk pembelajaran di kelas dan sebagainya. Ini mungkin sedikit lagi Ibu ingin perkenalkan, ini kebijakan bisa kita lewati ya. Yang jelas di sekolah dilarang merokok ya. Yang jelas di sekolah harus dinamis dengan pembelajarannya. Nah, ini pendidikan karakter juga. Jadi sekolah ramah anak itu ada pembiasaan dengan 5S. Harus selalu bertegur sapa dengan mengucap salam dan dalam keadaan yang sangat sopan santun. Ya, kemudian ini pembiasaannya nanti anak-anakku harus bisa membaca Al-Qur'an. Kalau belum bisa berarti belum bisa menjadi siswa SMA 11. Ini juga sholat berjamaah. Nah, ini mungkin salah satu program yang menjadi pembiasaan untuk mewujudkan budaya bersih, sekolah sehat, dan sekolah adiwiyata
supaya anak-anak yang menjadi nyaman di sekolah, kita punya program Selasi. Selasa bersih, Rabu bersih, Jumsih, Jumat bersih. Jadi kita singkat menjadi Sera Jumsih. Semua siswa itu wajib melaksanakan program ini, tentunya dengan pembagian waktu supaya lebih efisien dan efektif. Juga dengan pembagian tugas kepada semua siswanya. Kurang lebih itu anak-anakku, sebetulnya masih banyak yang ingin Ibu sampaikan, tapi mungkin di kesempatan lain kita bisa mengenal lebih dekat lagi bagaimana SMA 11 itu. Nah, di akhir sesi ini Ibu ingin memberikan tugas untuk anak-anakku semua itu sebagai bentuk wujud nyata. Apakah benar kalian itu sudah menjadi pilihan yang pasti dengan SMA 11 ini? Maka itu mari kita berkomitmen, anak-anakku bisa mengisi ya bulatan-bulatan kecil yang ada di sini. Silakan bentuknya mau narasi, deskriptif, ataukah bentuk bagan, atau dikolaborasi menjadi bentuk poster atau yang lainnya, atau ya silahkan. Tapi tolong tunjukkan komitmen kalian. Memang kalian ini benar-benar berminat memilih SMA Negeri 11 sebagai tempat selama 3 tahun yang akan datang untuk menimba ilmu, dan memang SMA 11 ini bisa menjadi sekolah kedua ya, sekolah sebagai rumah kedua. Jadi dari sekolah ramah anak ini sebetulnya tendensinya adalah menyatakan atau mewujudkan bahwa sekolah ini sebagai rumah kedua kita. Bukan hanya kalian, saya juga, semua guru-guru. Sekolah sebagai rumah kedua kita. Nah, ini tolong buat beberapa paragraf atau beberapa pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen kalian. Nanti di tugas mandiri ini akan kalian sampaikan. Tugas ini dikumpulkan kepada para among, pendamping kalian, dan juga kepada wali kelas kalian. Ya, jadi selalu bangga dengan logo SMA Negeri 11. Jadi ini akan ada menempel terus di atribut ini ya, di dasi, di topi. Itu harus terbawa terus ini ya. Kemudian mungkin sebagai bentuk bahwa kita memang cinta alma mater kita, selalu ingat bahwa masuk ke gerbang SMA Negeri 11 kita harus sudah ingat dengan visi misi sekolah. Ini loh visinya gitu. Kita ingin menjadi sekolah terdepan di tahun 2024 pada bidang logika, praktika, etika, dan estetika. Skalanya regional bahkan sampai nasional. Misinya aliman, berilmu tinggi, solihan, berakhlak mulia, dan mujahid. Mampu bersaing gitu ya, tidak hanya skalanya regional, skalanya kelas, skalanya sampai selanjutnya. Dan ini Ibu berharap selesai MPLS atau bahkan di hari-hari selama MPLS, anak-anakku bisa tidak hafal saja lirik dari himne SMA Negeri 11, tapi juga harus sudah menjadi langkah kaki kita ke sini itu adalah untuk mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan dari SMA ini. Itu jadi ada menyanjung, ada keinginan, harapan, dan cinta di situ. Ya, sekian anak-anakku untuk materi sekolah ramah anak kali ini. Ibu berharap anak-anakku mendapatkan kesan yang baik tentang sekolah ini dan selanjutnya bisa merasakan dan menikmati kenyamanan yang ada di sini supaya belajar kita menjadi lebih kondusif dan dinamis. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.